Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dengan NIM 222100301 Prodi Perbankan Syariah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab waqaf, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi, pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir. Meskipun pemberi wakaf atau wakif telah meninggal, contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dasar hukum wakaf di Indonesia. Daftar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Selanjutnya, manfaat wakaf. 1. Mendapat manfaat secara religius. Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika objeknya terus digunakan oleh khalayak umum, sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus-menerus meskipun sang wakif telah meninggal. 2. Meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Akhirnya, hikmah wakaf bukan hanya dirasakan masing-masing individu penerima atau pemberi saja, melainkan juga hubungan kemasyarakatan secara menyeluruh. 3. Membantu pihak-pihak kurang beruntung. Bentuknya wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. 4. Sarana membangun kepedulian sosial. Terakhir, manfaat wakaf adalah sebagai sarana membangun kepedulian sosial. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia memerlukan kepedulian agar bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Konsistensi dalam memberikan wakaf akan membantu Anda membentuk kepedulian lebih tinggi, baik secara sosial maupun spiritual. Jenis-jenis wakaf. 1. Berdasarkan objeknya. Jenis-jenis wakaf pertama yakni berdasarkan objek tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan objek dibagi dua, yaitu wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis-jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya. 2. Berdasarkan jenis yang diwakafkan. Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya, yang terbagi menjadi golongan pertama,
kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak di mana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu, golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai. 3. Berdasarkan waktu. Jenis-jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2, meliputi mu'abad dan mu'aqad. Waktu mu'abad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. Sementara itu, wakaf mu'aqad adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf mu'aqad misalnya bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf mu'aqad umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. 4. Berdasarkan pemanfaatannya. Jenis terakhir wakaf adalah berdasarkan pemanfaatannya, yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang dimanfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf tunai seperti masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan wakaf produktif ialah jenis-jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi, sogiopreneurship, beasiswa aktivis sosial, dan semacamnya. Syarat-syarat wakaf. 1. Adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka. 2. Harta mauquf. Berikutnya, syarat wakaf adalah harta mauquf di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakil atau sebelum dipindah tangankan. 3. Mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana pengguna harta mauquf. 4. Sikhat. Syarat wakaf terakhir yakni sikhat, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil, dan tidak dapat dibatalkan. Yang terakhir, rukun wakaf. 1. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. 2. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. 3. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. 4. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafinya. 5. Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf. Sekian penjelasan wakaf dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.